bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Sudah beberapa saat saya tidak mengupdate video di channel ini. Pada bagian ini kita akan membahas 12 harga wajar saham bagus pilihan channel jual beli saham bagian yang kelima. Nah, kalau bagian 1, 2, 3, 4 kita udah berikan di video sebelumnya. Sahamnya apa aja silahkan cek di video sebelumnya. Untuk ke bagian kelima ini kita akan berikan lagi 12 saham pilihan ya. Seperti biasa konsep dasarnya sederhana, menggunakan rata-rata PER dan PBV untuk menentukan harga wajarnya, dan menggunakan standar deviasi untuk menentukan harganya murah sekali, mahal atau mahal sekali. Tentu ini sekali lagi bukan rekomendasi, hanya acuan. Silahkan dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Mungkin tidak selalu cocok atau tepat untuk semua saham dan perlu direview secara berkala, terutama kalau muncul laporan keuangan baru ya, seperti misalkan di kuartal 2 ini kita ada muncul laporan keuangannya, kita update ya untuk menentukan harga wajarnya. Nah, 12 harga saham itu yang bagian kelima ini ada 2 dari barang konsumsi atau consumer good, itu ada Indofood dan juga Kimia Farma, ini dari farmasi. Lalu untuk dari sektor dasar dan kimia ada 3, ada Indah Kiat Pulp and Paper, ada Ciwi Kimia, dua-duanya ini grup Sinarmas, masih saudaraan ya, sahamnya dari grup Sinarmas. Lalu ada BRPT, ini sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya, pengendalinya ini dari industri dasar dan kimia. Lalu dari properti real estate ada 2, yaitu Jaya Real Property dan juga Adikarya. Kemudian ada 1 dari infrastruktur dan utilitas dan transport, itu saham Temas, ini shipping ya, shipping industry. Lalu 4 saham dari pertanian, yaitu khususnya saham-saham produsen CPO, crude palm oil atau minyak kelapa sawit ya, crude palm oil. Nah, langsung saja kita lihat ya satu-satu. Yang pertama Indofood INDF. Kalau kita lihat INDF terakhir hari ini 13 Agustus harganya sudah menembus MA 200, berarti dia memasuki masa tren uptrend ya. Kalau kita sebetulnya video ini khusus INDF ini kemarin sama ICBP sudah ada dibahas video sebelumnya kalau lihat. Nah, kalau mereka teman-teman yang sudah masuk dari 6 ribuan ya, berarti ini sudah lumayan, bisa 16-20% ya untungnya, dan ini masih uptrend. Kalau kita lihat di sini bahkan sudah menembus MA 200 yang biru ini, berarti memasuki masa uptrend. Sehingga kalau kita hitung ya berdasarkan PBV PR-nya itu ternyata harga sekarang itu udah di atas harga rata-rata dari PBV dan PR-nya, sehingga tidak ada diskon di sini ya. Namun ini karena saham-saham growth ya, biasanya seperti ini, biasanya walaupun tidak ada diskon ya, belum nggak ada diskon lagi, tetapi ini biasanya akan bertumbuh terus. Dan kalau kita lihat di bagian 1, 2, 3, 4, perhatikan saham-saham yang justru tidak ada diskon merupakan saham-saham yang sangat bagus, mungkin termasuk kategori saham-saham yang grow ya, saham growth. Ini yang pertama Indofood. Yang kedua Kimia Farma. Nah, ini farmasi. Kalau kita lihat harganya itu ketika tembus di MA 200 terbang terus, bahkan arah beberapa kali, sempat koreksi, naik lagi arah, suspend, lalu sekarang udah mulai dibuka lagi, tetapi sekarang agak lambat. Tapi harganya sudah naik 200% lebih ya, dari kemarin tembus di MA 200 ini harga 1440, sekarang udah 3260. Dan kalau kita lihat berdasarkan PER dan PBV itu sudah tidak ada diskon juga, karena perhitungan harga wajarnya sekitar 1900, harga sekarang udah 3200. Ini dekat dengan kemarin sentimen yang kabar yang katanya mau distribusi vaksin COVID ya. Beberapa perusahaan farmasi, Kimia Farma, Indofarma, dan ada juga Faros, ada satu lagi itu naiknya luar biasa ya. Tetapi terakhir-akhirnya agak melambat ya. Setelah habis disuspend itu
agak melambat. Nah, ini untuk saham Kimia Farma. Yang ketiga kita masuk ke industri dasar dan kimia, Indah Kiat Pulp Paper. Nah, ini di kuartal 2 kemarin laporan keuangannya bagus sekali sehingga harganya naik cepat sekali, dan ini sudah di atas harga MA 200 sehingga ini memasuki masa uptrend ya. Namun demikian sebetulnya kalau kita hitung dari harga rata-rata PBV atau PER itu harganya masih di bawah harga rata-ratanya, sehingga harga sekarang 9.870 itu masih di bawah 11.000 ya, artinya masih ada diskon sekitar 12%. Jadi memang ini potensinya masih ya kelihatan masih uptrend ya. Bagi mereka yang sudah masuk di level 6 ribuan ya, waktu ini sudah ada videonya juga di video sebelumnya. Kalau teman-teman lihat waktu itu kita sudah hitungkan harga wajarnya ya. Ini saya recap aja. INKP dan Tekim waktu itu harganya masih 6 ribuan ya. Kalau udah masuk di 6 ribuan berarti sudah untung hampir 50% ya dari harga itu, ketika waktu itu masih sekitar 6 ribuan harganya. Nah, ini Indah Kiat yang kemarin kuartal 2-nya laporannya bagus sekali. Kalau Tekim kemarin kebalikannya, di kuartal 1 ketika waktu itu harganya sekitar 5 ribuan ya. Ketika keluar laporan itu dia naiknya lebih cepat. Nah, tetapi di kuartal 2 ini laporannya tidak sebagus Indah Kiat sehingga dia lebih sideways, tidak naik seperti Indah Kiat yang naiknya di setelah laporan kuartal 2 ini lebih melesat. Dan sekarang kalau kita lihat dia harganya masih di bawah harga MA 200 ya. Dan kalau kita hitung dari harga rata-rata PER dan PBV-nya, Tekim ini harganya sekarang 7.000, harga rata-rata wajar sekitar 11.000, jadi masih ada diskon 65%. Tetapi tadi yang kita lihat ini sangat digerakkan nanti dari hasil laporan keuangannya. Sentimen itu sangat mempengaruhi pergerakan harga ini. Maka nanti di kuartal 3 itu menarik untuk kita lihat bagaimana laporan keuangannya ya. Kalau laporan keuangannya menunjukkan bagus dari pengalaman kuartal 1 dan 2 tadi, nanti akan harganya akan mengikuti. Nah, ini yang keempat Ciwi Kimia. Yang kelima ada BRPT. Barito Pacific ini perusahaan energi yang pemegang saham utamanya ya. Ada sekitar 70% kalau nggak salah itu Bapak Prayogo Pangestu dan keluarganya lah ya. Kemarin sempat naiknya luar biasa, waktu habis koreksi itu naik ini terus, terakhir ini ada koreksi lumayan banyak. Sekarang setelah koreksi luar biasa juga ya dari 1300 ke 910 ini, sekarang agak sideways dulu. Nah, saya tidak tahu apa nih yang menyebabkan terakhir ini ya, tetapi kemarin sebetulnya kita udah lihat sekilas profilnya ini ya, ada video khusus naik BRPT ini ya, lihat profilnya. Tetapi yang terakhir saya belum mengikuti ini apa penyebabnya ini, dan sekarang lagi sepertinya lagi akan konsolidasi lagi. Dan memang kalau kita lihat dari harga rata-rata PR dan PBV-nya itu sudah jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi, dan ini tentu ini dipengaruhi oleh sektor energi harganya ini. Ini yang kelima BRPT. Yang keenam kita masuk ke industri atau sektor properti dan real estate. Yang keenam ini ada saham Jaya Properti ya. Jaya Properti ini kalau kita lihat sahamnya habis koreksi itu sekarang belum naik-naik. Kemarin naik turun lagi naik, tapi sekarang cenderungnya sideways, dan ini sudah mulai mau naik lagi. Nah, dan kalau kita lihat nih saham-saham properti memang sebagian besar belum recovery, belum pulih. Memang situasi COVID ini sektor properti salah satunya yang juga kena dampaknya ya. Orang lebih banyak wait and see dulu sampai ekonomi pulih, lalu baru mulai lagi gairah di sektor properti ini, sehingga orang banyak menunggu. Sehingga ini salah satu saham yang belum bangkit. Tapi kita lihat udah mulai, ini terakhir ini udah mulai kelihatan lagi sepertinya ya. Dan kalau kita hitung dari rata-rata PR dan PBV-nya itu, harga wajar 1.200, sekarang 432. Ini diskonnya banyak sekali dari harga rata-rata PBV dan PER. Nah, ini salah satu yang boleh diperhatikan begitu sektor ini ekonomi mulai normal kembali, bangkit kembali, sektor ini akan kembali naik lagi.
seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk JRPT. Yang kedua dari sektor properti dan real estate ada Adikarya, sama. Nah ini karena satu meskipun tidak sama persis ya bisnisnya ini, tapi ini memang di sektornya yang sama. Ini kita lihat juga dari sideways. Makanya ini kalau kita lihat harga rata-rata PBVPR-nya itu 2.400, harga sekarang di 625. Jadi diskonnya cukup besar sekali. Nah ini begitu nanti situasi pulih kembali, ini akan kembali naik dan kemungkinan bisa kembali lagi ke harga rata-rata PBV dan PPR-nya. Nah, sekitar 2.500, 2.400, 2.500 ya. Ini potensinya dari saham ADI. Itulah yang ketujuh. Kita masuk yang ke-8, ada tadi shipping ya, Temas ini. Kemarin ada sentimen cukup menarik dari sektor shipping ini, dan itu beberapa perusahaan ada pengaruhnya, dan bahkan dia sempat menembus harga MA 200 dan terus tren naik, dan sampai sekarang pun sebetulnya masih di atas MA 200 ya. Cuman ini terakhir setelah naik itu lebih condong ke sideways. Dan kalau kita hitung berdasarkan harga rata-rata PBVPR itu, harga sekarang itu ya masih di bawah harga rata-ratanya, sehingga masih ada diskon sekitar 20%. Ini untuk saham Temas. Ke-9, nah kita mulai masuk ke perusahaan-perusahaan crude palm oil. Kemarin sentimen yang mendorong ini, terutama ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memproduksi bahan bakar dari CPO ya, crude palm oil ya. Dan kita adalah produser, Indonesia itu produsen terbesar untuk CPO, sehingga ini menguntungkan perusahaan-perusahaan penghasil dari CPO itu sendiri. Sehingga karena itu setelah beberapa perusahaan yang bagus itu kelihatan naik. Misalnya kemarin tuh sentimen naik ya, begitu breakout ini dari 600-an sekarang udah 800-an, dan ini harganya sudah menembus harga MA 200. Dan kalau kita hitung dari harga rata-rata PBVPR-nya itu, harga MGRO itu 835, dari ya dekat sekali dengan harga wajarnya, cuma ada diskon sekitar 3% ya. Ini untuk pertama untuk saham CPO. Yang kedua ada London. Ini juga apa, saham CPO. Nah, ini naiknya lebih pelan-pelan kalau kita lihat, dan ini sudah menembus MA 200. Ini harga wajarnya 1.400, harga sekarang 1.000, jadi masih ada diskon 45%. Nah ini juga menarik untuk LSIP ini ya, dibandingkan dengan MGRO sudah naik duluan, sudah menembus harga MA 200. Kalau ini belum ya, ini baru mau menembus, ini menarik, dan kelihatan naiknya dia lebih pelan-pelan ya, lebih pelan-pelan untuk LSIP. Yang ke-11 BWPT, ini juga sama, ini mirip dengan MGRO, dia udah naik duluan dan udah menembus MA 200 sehingga dia sideways. Tadi MGRO juga ya, MGRO agak sideways juga ya. Dan ini mirip dengan MGRO, harga rata-rata PVR-nya itu udah deket dengan harga sekarang ya. Jadi diskonnya cuma ada 11%. Nah, ini MGRO dan BWPT mirip, sementara LSIP dia belum menembus MA 200. Yang terakhir Sinarmas, ini kalau kelihatan dari chartnya ini tidak begitu liquid ya, dan harganya pun juga belum menembus MA 200. Lebih mirip LSIP, tapi dia lebih kurang liquid ya, karena kalau lihat dari chartnya aja ini putus-putus seperti ini ya. Kalau kita hitung harga rata-rata PBVPER itu masih ada diskon sekitar 44%. Nah, itu 12 saham yang kita bahas kali ini, kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman yang ada komen, mungkin yang punya sahamnya, gimana menurut teman-teman, apakah teman-teman masih keep saham itu, dan apakah teman-teman juga punya perhitungan yang sama untuk kira-kira harga wajar atau harga rata-ratanya dia harusnya. Silahkan berikan komen, dan kalau video ini bermanfaat berikan subscribe, like, dan share, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.